Tes 1 2, udah siap. Tes. Tes 1 2. Tes. Tes. Cek 1 2. Tes 1 2. Lo. Tes. Acara selanjutnya, pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Dirangkaikan dengan doa yang akan disampaikan oleh KH Abdul Aziz. Kepada beliau disilahkan. Tes 1 2. Lo. Tes. Lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di belakang dengar enggak? Dengar? Enggak? Enggak atau dengar? Oh dengar. Jelas atau tidak jelas? Alhamdulillah. Kata orang Melayu, nasib baik Pak Kiai dari Madura saja jadi begini. Kalau UAS, Ustaz Muhammad jangan sampai begini. Kalau boleh. Baik. InsyaAllah mudah-mudahan yang menjawab salam Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan. Yang menjawab salam Allah taala berikan kebahagiaan. Yang menjawab salam Allah Subhanahu wa taala segera melunasi hutangnya. Banyak juga yang punya hutang. Yang menjawab salam mudah-mudahan Allah taala segera melunasi kreditannya. Banyak juga punya kreditan. Ya Allah. Yang menjawab salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk ziarah ke Makkah dan Madinah. Yang menjawab salam mudah-mudahan yang punya suami istri jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang menjawab salam mudah-mudahan semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting yang menjawab salam mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa akramil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidul kaunain wa thaqalain. Syafi'ul muznibin. Qaidil ghurril muhajjalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Utamanya kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang bersama-sama kita untuk membaca salawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita saling mendoakan satu sama yang lain
dan saling memaafkan satu sama yang lain dan saling membantu satu sama yang lain. Amin Allahumma. Akhina fillah al-Ustaz Mashkur Rahman. Beliau selaku pengasuh pondok pesantren Raudhatus Sahliyin Al-Mustarsyidin Kelapa Kampit yang Masya Allah luar biasa. Ya, kelihatannya dari jauh seperti Ustaz Abdul Somad. Sudah menyerupai. Serupa tapi tidak sama. Masya Allah. Ini tidak bisa saya lupakan ini. Kenapa bisa Ustaz Mashkur Rahman serupa dengan UAS? Itu. Sedangkan UAS tidak pakai kacamata. Beliau pakai kacamata. Yang serupa apanya? Ada jasnya, baju dalamnya, kainnya atau sarungnya, songkoknya. Betul? Begitu juga ada yang serupa senyumannya. Masya Allah. Oleh sebab itu, beliau tadi yang menyampaikan Bapak Wakil Direktur itu, Masya Allah. Luar biasa itu. Mudah-mudahan insya Allah berapa tahun kemudian, mulai malam hari ini kita azam atau kita sepakat berdoa, ayo kita mengundang Ustadz Abdul Somad. Setuju? Setuju? Pertanyaannya, kalau semuanya bapak-bapak, ibu-ibu setuju mengundang Ustadz Abdul Somad, misalnya Ustadz Abdul Somadnya tidak bisa hadir, yang mewakili siapa? Yang akan mewakili siapa? Ustadz Mashkur Rahman. Setuju? Mana tepuk tangannya untuk beliau? Tepuk tangannya untuk beliau. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah beliau dan semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah. Amin. Allahumma amin. Yang terhormat, yang saya hormati, Bapak Kanapati, Presiden Direktur PT SWP. Masya Allah. Ini saya pertama kali jumpa sama beliau. Rupanya beliau pertama kali hadir juga pada malam hari ini. Dan saya juga pertama kali hadir pada malam hari ini. Masya Allah. Luar biasa. Dan begitu saya dengar sedikit dari beberapa lughat atau bahasa beliau ini, saya teringat kalau jumpa dengan orang-orang Singapura atau Malaysia. Sebab bahasanya itu bahasa Melayu ala-ala Singapura dan Malaysia. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan beliau juga mudah senyum. Senyum terus. Masya Allah. Kalau orang mudah senyum itu tanda-tanda orang itu yang baik. Seperti beliau ini. Seperti Ustadz Mashkur Rahman juga. Ini. Enggak sembrut. Tidak. Uas selalu senyum juga. Betul? Ini ibu-ibu mama ini banyak senyum nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu ini semuanya cantik-cantik. Masya Allah. Dan apa memang adanya begini? Atau karena malam begini ya? Kok saya lihat cantik-cantik semuanya ini apa mata saya yang salah ini? Masya Allah. Rupanya ini semuanya pada rapiin badannya untuk bersama-sama memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apabila memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, tatkala insyaallah dan sekali dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan juga seluruh manajer PT SWP, satu persatu yang mohon maaf, Bu, saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Yang mohon maaf karena saya belum kenal, belum tahu namanya satu persatu. Maklum pertama kali diundang malam hari ini. Jadi kalau pengen saya sebutkan namanya satu persatu, selain beliau ini Mr. Presiden, Direktur ini, masa Pak Kiai dikerjain, Pak? Ya Allah. Ini bukan lomba ini. Ini beneran pengajian, bukan lomba pidato. Ya. Mr. Presiden, coba lihat itu bagaimana. Lagi kelang kabut tuh. Pak Kiai ceramah lagi. Masya Allah. Ini jadi momen kita ya. Jangan lupa ini ya. Pertama kali saya pidato di sini ceramah begini. Ya mudah-mudahan ke depannya insya Allah semakin membaik. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengen saya sebutkan namanya satu persatu, utamanya yang punya kedudukan tinggi di PT ini, undang lagi saya. Nanti saya semakin hafal nama-namanya. Betul? Amin. Allahumma amin.
dan juga anggota Jam'iyah Hadrah, Masya Allah dari Kelapa Kampit tidak ketinggalan. Akhina fillah, Al-Ustaz Abu Bakar atau panggilnya Ustaz Abu. Masya Allah luar biasa. Ini termasuk perantara Pak. Sehingga dengan izin Allah dan dengan sebab beliau ini saya hadir ke sini. Ada ceritanya itu, tapi nanti ceritanya nanti ya. Ini pembukaan dulu. Jadi kalau cerita dulu nanti tidak bagus, tidak cantik. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, perantaranya beliau saya bisa hadir ke sini dan dapat berjumpa dengan semuanya bapak-bapak, ibu-ibu. Amin Allahumma. Hadirin hadirat, mustamin mustamiat rahimakumullah. Di sini juga ada santriwan santriwati mungkin ya dari Pondok Pesantren Raudhatul Mustahliyin Al-Mustarsyid Kelapa Kampit. Masya Allah, alhamdulillah. Hadirin wal haq, ini ada kursi Pak. Izin saya mau duduk ya. Sayang kalau tidak didudukin ini kursi ini. Izin Pak. Nah, kalau begini kan enak. Walaupun cara masa 1 jam siap. Siap Ibu? 2 jam siap? 3 jam siap? Sampai jam 1 siap? Jam 2 siap? Ibu duduk di sini, saya mau pulang. Ini sama-sama tidak waras. Masa pengajian sampai jam 2, sampai jam 1. Cukup 30 menit atau 45 menit, maksimal 1 jam. Insya Allah sudah cukup. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral ahibba minal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ini mukaddimahnya ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh beliau bahwasanya Al-Qur'an sepertiga itu semuanya qasas atau cerita atau hikayat. Baik. Maka saya ikuti instruksi dari beliau, akan cerita dulu. Saya ini dapat informasi dari Ustaz Maskur Rahman bahwasanya di antara salah satu anggota solawatnya ada yang bernama Ustaz Abu. Ternyata Abu itu tidak lengkap, lengkapnya Abu Bakar. Ya. Ustaz Abu Bakar ini asal dari Lombok, NTB. Dan beliau ini walaupun di sini seorang karyawan atau apa? Karyawan. Asisten. Baik. Nah, beliau ini sekaligus Ustaz. Ustaz dan juga alumni dari pondok pesantren di Lombok di sana. Nah, ternyata beliau yang mondok itu di pondoknya, pendiri pondoknya itu adalah almarhum wal maghfurullah, seorang yang alim. Bahkan kata para ulama, beliau adalah salah satu waliullah, wali min auliyaillah. Terkenal, fotonya tersebar, Masya Allah luar biasa. Itu almarhum Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani. Nah, beliau itu masa kecilnya di sana, tapi sempat belajar di Mekah. Belajar di Mekah dan cukup lama. Bahkan saya pernah baca di salah satu buku itu, beliau pernah jadi salah satu di antara pengurus jemaah haji begitu kan. Ya, Kementerian Haji lah begitu dari Indonesia. Alhasil, mukim di Mekah dan belajar dengan ulama-ulama terlebih dahulu. Ulama-ulama besar pada waktu itu, Masya Allah. Ngaji ke Syekh Amin Qutbi, Muhammad Amin Qutbi, Syekh Yasin Al-Fadani. Dia sejajar dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Dia ngaji ke Syekh Alawi, abahnya Abu ya, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Bahkan Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, waktu kecilnya kita sering duduk di pangkuannya Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani. Nah, ternyata subhanallah, beliau itu dulu belajar di Madrasah As-Saulatiyah. Di Makkah ada madrasah, sekolah, namanya As-Saulatiyah. Jadi kalau dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, itu kalau mondok ke Makkah, dulu itu sekolah di madrasah itu. Ada madrasah juga yang satunya Darul Al-Falah. Alhasil, Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani ini termasuk murid atau alumni dari Madrasah As-Saulatiyah. Nah, Masya Allah, murid-murid beliau, bahkan cucu beliau itu sekolah di madrasah tersebut kalau ke Mekah. Di antaranya adalah saya juga, alhamdulillah, sekolah di Madrasah As-Saulatiyah. Dan alhamdulillah lulus dari Thanawiyah, Aliyah, sampai selesai semuanya. Dan saya berteman dengan
santri-santri dari Lombok, dari muridnya Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani. Di antaranya teman saya adalah Ustadz atau Yai atau Guru Muzayyin. Nah, Muzayyin itu adik kelas saya, Muzayyin. Beliau ini katanya masih di bawahnya lagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhasil, ada foto saya juga dengan guru beliau, Syekh Anas Hashri, yang pakai kacamata terus itu. Itu dulu mungkin di Mekah juga, di Sulawesi juga. Alhasil, bapak-bapak, ibu-ibu, ini semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atur, yang merancangkan atau merencanakan, sehingga kita dapat berkumpul di sini dan dapat bermujalasah, muwajahah, musafahah, bertatapan muka, duduk bersama untuk bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Dan saya yakin, hakul yakin, guru-guru kita dan orang tua kita juga ikut gembira, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita juga diakui sebagai muridnya, dan lebih pentingnya juga kita mudah-mudahan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, sudah jelas ya. Jadi perantaranya ini adalah dari Ustaz Mashkur Rahman ke Ustaz Abu, karena Ustaz Abu bergabung selawat dengan Ustaz Mashkur Rahman. Jelas? Baik, alhamdulillah. Kalau bisa Ustaz Abu, jangan cuma sekarang saya diundang. Ya, kalau bukan tahun depan, tahunnya lagi lah diundang lagi begitu. Ya, amin Allahumma. Baik. Saya terharu tadi begitu baca Simtud Duror atau Maulid itu. Saya dengar dari belakang kok semuanya pada hafal semua. Rupanya ada santriwan, santriwati Pondok Pesantren Dr. Salihin Al-Mustarsyidin. Ternyata saya perhatikan bukan hanya santri yang membaca itu tadi sholawat. Akan tetapi ibu-ibu juga ada yang hafal. Kenapa? Karena tidak lain dan tidak bukan ibu-ibu juga sering ikut sholawat dan Simtud Duror. Betul? Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Kelebihannya, keutamaannya kalau kita bergabung di salah satu majelis atau kumpulan yang baik, nanti kita ini lambat laun kita ini akan hafal apa yang dibaca, dan juga kita bisa menikmati bersama lantunan bacaan tersebut walaupun kita tidak mengerti dengan secara utuhnya. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah semuanya akan mendapatkan pahala sesuai hajat-hajat kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral ahibba minal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa ini, penjemputan, hidangan. Masya Allah, tadi saya dengar bahwasanya di antara bapak-bapak, ibu-ibu masak sesuai dengan ciri khas kampungnya masing-masing. Dari Jawa, dari Lombok, dari mungkin Sumatera dan lain sebagainya. Masya Allah, itu bagus. Dan itu sangat dianjurkan oleh syariat, oleh agama Islam. Agar satu sama yang lain saling membantu dan saling menolong. Oleh sebab itu dengan satu sama yang lain menolong, mendoakan, melancarkan, memberi solusi satu sama yang lain, ini adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keberuntungan atas dirinya sendiri juga. Akan mendapatkan keuntungan, keberhasilan, akan dirasakan dia sendiri juga. Dia sendiri akan merasakan tersebut. Sebab apa? Sebab apabila seseorang berbuat baik, nanti orang tersebut akan dibalas oleh orang lain kebaikan juga. Amin Allahumma. Sayangnya sound ini sekarang ini kayaknya berat banget ini, subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, perlu saya jelaskan juga ya, karena namanya juga pertama kali kan. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan kaget karena saya pakai surban begini, pakai gamis, pakai selendang begini. Ini kok Pak Kiainya modelnya kok kayak gitu ya. Jangan-jangan itu nanti yang bilang, bakar, haram, ini. Bukan. Ini saya kebetulan baju saya lagi kotor. Sarung atau kain saya lagi kotor. Saya kebetulan tidak bawa jas seperti Ustaz Mashkur Rahman. Kebetulan tidak bawa celana. Celana tidak bawa celana. Kalau jas biasanya bawa. Tahun kemarin bawa. Tahun ini tidak bawa, Pak. Seandainya saya ini jas bawa,
saya sarung atau kain bersih, bawa soko hitam, saya tidak bakal mau kalah sama Ustadz Maskur Rahman. Nah, begitu. Jadi jangan kaget dengan pakaian ya. Ini bukan orang yang ekstrim, yang yang suka anti ini, suka menyalahkan ini, bukan. Oleh sebab itu, kenapa saya ini diundang oleh Ustadz Abu Bakar, walaupun pakaiannya begini, karena beliau sudah tahu apa sebenarnya dalam penyampaian saya ini. Beliau sudah tahu. Jadi sudah dikoreksi sebelumnya dari tahun ke tahun. Penyampaian saya itu sudah dikoreksi sama beliau. Akhirnya beliau yakin, hakul yakin, dan diundang ke sini. Dan insya Allah tidak bakal saya untuk mencaci maki siapapun, untuk ngata-ngatain, tidak. Tugas saya hanya menyampaikan agar satu sama yang lain saling sopan santun, saling memaafkan, saling memuliakan. Kata beliau tadi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sepakat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik. Walaupun kita ini berbeda-beda, saya bilang tadi sama beliau, sama Bapak Presiden Direktur, bahwasanya ini banyak Pak, dari bermacam suku. Ada suku Melayu, suku Jawa, suku Madura, suku Lombok atau ITB. Suku Lombok, ada suku apa lagi? Batak, suku apa lagi? Suku Sunda, suku Bugis, Akareba, Madajengki, Joka. Masya Allah. Ada suku apa lagi? Suku ayam. Bukan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Istri saya Jawa, saya Madura. Makanya saya kalau ngomong sama istri, tidak pakai bahasa Madura, tidak pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Begitu. Alhamdulillah sekarang belakangan istri saya bisa bahasa Madura, saya belum mahir bahasa Jawa. Sebab apa? Saya tidak diajari bahasa Jawa sama istri. Istri selalu belajar bahasa Madura ke saya. Akhirnya saya kalah. Istri yang pandai bahasa Madura. Itulah toleransi. Alhamdulillah. Untungnya ada bahasa tengah, bahasa Indonesia. Jadi kalau tidak bisa bahasa Bugis, tidak bisa bahasa Jawa atau Batak, ada bahasa yang mempersatukan kita, ialah bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini boleh dipahami oleh negara-negara yang lain. Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, boleh dipaham. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Karena agendanya momennya malam ini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Saya terharu juga begitu mendengar bahwasanya Kiai, nanti Anda akan ceramah di lokasi PT. Oh iya. Menurut saya di lokasi PT itu ya, menurut saya begini Pak, Bu. Minjam lokasinya PT gitu. Jadi orang kampung tidak punya lokasi, tidak punya halaman. Jadi yang punya halaman besar, luas adalah PT perusahaan, ya kan? Nah, menurut saya, pahaman saya minjam lokasi. Dari hari ke hari ngobrol sama Ustaz Maskur Rahman, PT itu PT apa saya bilang? PT Pak Kiai perusahaan besar, ini sawit. Terus, ya mereka itu mengadakan maulid. Mereka iya Pak Kiai, bahkan ya dari pejabat yang tinggi sampai ke bawah itu semuanya ikut serta. Masya Allah. Ini bukan orang kampung yang umum kayak di Kelapa Kampit, bukan Pak Kiai. Ini orang memang di dalam itu ya orang-orang yang kerja di PT tersebut. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ini Mas. Mana tepuk tangannya? Masya Allah. Saya terharu ini. Kekompakan, kebersamaan, saling menerima, toleransi satu sama yang lain. Ini luar biasa ini. Ini yang kadang-kadang disampaikan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, agar kita ini bersatu seperti ini Bapak Ibu. Bukan saling mencaci maki,
saling menjelekkan, saling ngata-ngatain. Bukan itu. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar ucapan yang kotor. Tidak pernah Nabi Muhammad melafazkan lafaz yang menyakitkan hati perasaan orang lain. Tidak pernah. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Taala memuji dalam Al-Qur'an, sesungguhnya engkau Muhammad adalah mempunyai akhlak yang sangat mulia dan agung dan tinggi. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memuji. Subhanallah. Oleh sebab itu kita ni Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun tidak bisa meniru baginda Nabi Muhammad 100%, setidaknya kita ya jangan sampai tidak meniru walaupun 1%. Ada kaidah dalam kitab usul, ma la yudriku kulluh la yutraku kulluh. Apabila Anda tidak bisa mengambil semuanya, akan tetapi jangan tinggalkan semuanya. Saya ulangi lagi. Apabila tidak bisa mengambil atau mengerjakan semuanya, jangan tinggalkan semua. Jangan tinggalkan semuanya. Artinya apa? Ya kerjakanlah, lakukan apa yang mampu kita lakukan. Selain yang wajib, salat 5 waktu pada waktunya itu wajib. Selain daripada itu, kita melakukan semampu-mampunya kita. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan saling memaafkan satu sama yang lain dan saling menghormati satu sama yang lain. Baik. Dan tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Tidak boleh sombong. Sombong itu bukan tanda-tanda baik. Sombong itu tanda-tanda buruk, jelek, tidak bagus. Kita saling sopan santun. Saya lihat tadi, saya perhatikan semuanya Masya Allah luar biasa. Luar biasa Masya Allah, sambutannya luar biasa. Walaupun kita tidak pernah kenal, bahkan tidak pernah jumpa, subhanallah, Masya Allah luar biasa. Kenapa? Bukan karena didikan daripada kedua orang tua kita dan orang-orang yang dulu pernah mengajari kita. Betul. Ambil pelajaran pada malam hari ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain kita ini saling memaafkan, saling menghormati satu sama yang lain, saling mendoakan satu sama yang lain, juga kita ini Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita ini tingkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqil hasan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian semua, takutlah kalian semua kepada Allah dimanapun kalian berada. Kadang-kadang manusia ini Pak Bu takwa kepada Allah ketika di masjid, pakai songkok, pakai baju, takwa kokoh, pakai sarung. Kalau di masjid semuanya takwa, itu takwa ya, bukan takwa. Kalau takwa, takut istri tua. Itu lain. Ini takwa, takut kepada Allah Subhanahu. Kalau di tempat terang seperti sekarang ini, semuanya takwa. Bapak-bapak pakai songkok, pakai baju, pakai celana, pakai sarung, takwa semuanya. Ibu-ibu pakai mukena, pakai baju panjang tertutup semuanya, takwa. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu rahimakumullah, apabila kita sendirian atau di tempat yang sepi, apakah tetap kita takwa atau tidak? Ini yang jadi masalah nih. Macam itulah kita perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita dalam keadaan seperti sekarang takwa, macam takwa lah kuat, takwa kepada Allah. Tapi apabila kita nanti di tempat yang gelap, tidak ada orang satupun yang tahu apa yang kita buat. Itulah. Jadi oleh sebab itu di tempat yang terang kita takwa, di tempat yang gelap pun kita tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Begitu juga apabila kita kerja, juga kita perlu ditingkatkan kualitas takwa kita, jujur, disiplin. Begitu juga jujur dan disiplin. Artinya jujur, istilahnya ya jujurlah. Jujur, disiplin juga. Jadi kalau ada jamnya, ya kita taati jam itu. Jangan suka kita ngeles atau bagaimana. Seperti mana dulu kita waktu sekolah dijaga sama guru. Itu juga di antara takwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh sebab itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsu ma kuntum. Bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada. Nah, baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkan atau lakukan kebaikan, sertai keburukan itu dengan kebaikan. Begini, kalau kita pernah berbuat buruk, jelek, mohon maaf, di antara kita misalnya berbuat maksiat misalnya. Berbuat maksiat Bapak Ibu rahimakumullah, jangan putus asa. Sehingga kita tidak melaksanakan ketaatan, jangan. Walaupun kita pernah melakukan kemaksiatan, kemungkaran, tapi kebaikan kita lakukan. Ketaatan kita lakukan. Contoh misalnya, mohon maaf. Saya tidak ada yang kenal di sini ini, maka ucapan saya ini all. Umum gitu ya, umum. Tidak ada sindiran, mohon maaf, tidak ada sindiran. Mohon maaf misalnya, di antara kita ini suka minuman keras misalnya, kan? Walaupun kita ini belum bisa meninggalkan minuman keras tersebut, tapi jangan sampai tidak sholat. Nah, begitu. Boleh Pak Kiai, saya masih suka minum, tapi waktunya sholat, saya kumur-kumur, bersihin mulut, segala macam, badan suci semuanya, baju suci, bersih suci, dan saya sholat. Boleh? Boleh. Jangan bilang begini, saya sekarang lagi kotor, lagi jauh dari Tuhan, dari Allah, saya sering berbuat maksiat, sudahlah, biarin begini aja dulu. Nanti kalau saya bertobat, baru saya mau sholat. Salah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila kita berbuat dengan kebaikan yang mendapatkan pahala, nanti keburukan ini lambat laun akan luntur. Akan musnah dengan perlahan-lahan. Jadi, jangan tinggalkan taat, walaupun kita kadang-kadang melakukan kemungkaran. Seumpama. Kita semuanya ini Bapak Ibu rahimakumullah pernah melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Akan tetapi seperti sekarang ini adalah tempat kita munajat dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini nomor 3. Dan berbuatlah kalian dengan akhlak yang bagus dengan siapapun itu. Kenal ke, tidak kenal ke, dekat ke, orang kampung sama ke, negara lain ke, berbuatlah akhlak yang baik. Karena orang baik itu selalu berbuat yang baik. Orang yang soleh dan solehah, dia tidak tenang, tidak tentram hatinya kalau tidak berbuat baik. Justru malah dia berat hatinya kalau berbuat yang buruk atau yang jelek. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena ini yang mau saya sampaikan ini sangat banyak sekali, cuma waktunya terbatas. Maka apa yang bisa saya sampaikan, insya Allah mudah-mudahan ada hikmah dan barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ibu-ibu ini Masya Allah luar biasa. Saya dengar tadi dari Ustadz Abu Bakar, bahkan diantaranya acara ini pendukung beratnya adalah ibu-ibu. Betul. Nah, kalau ibu-ibu ini yang turun tangan, turun lapangan, ini alhamdulillah bagus. Masya Allah luar biasa. Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu. Tepuk tangan tuh ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu terus semangat. Benar. Karena ada pepatah, wara'a kullu rajulin najihin imra'ah. Di belakangnya seseorang yang sukses, di belakang seorang yang sukses ada seorang wanita yang hebat di belakangnya. Nah, ingat, ini kadang-kadang ibu-ibu ini tidak disebut-sebut. Oh, ada cerita dulu. Ada seorang ustadz atau tokoh agama lah. Dia kalau menceramah, ceramahnya Masya Allah luar biasa. Ya kalau sekarang contoh misalnya UAS lah. Nah kadang sering nyebut UAS dari tadi, dari awal. Katakan UAS lah, UAS.
Nah, UAS ini kalau ceramah, Masya Allah mantap, sedap, Masya Allah luar biasa. UAS ini kalau naik ke mimbar khutbah Jumat, Masya Allah luar biasa. Apalagi ceramah di di mata umum, Masya Allah luar biasa. Nah, suatu ketika si tokoh agama tadi itu, si ulama tadi itu, si ustadz didatangi oleh muridnya atau jamaahnya lah begitu. Ditanya, Ustadz, guru misalnya, ya, guru ini kalau menyampaikan tausiah atau khutbah, Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang luar biasa dalamnya, sastranya luar biasa. Itu bagaimana itu? Apakah nggak ada yang bantuin guru gitu, apanya gitu? Nggak ada yang bantuin. Walaupun apanya gitu guru, pakaiannya, masakannya, tidak ada yang bantuin. Saya sendiri yang nulis, saya sendiri yang ini, semuanya saya sendiri. Ibunya dengar di belakang. Oh, rupanya begitu. Tidak disebut katanya sendirian. Ya sudah, aku cobain. Ibunya mulai besok tidak masak. Tidak masak istrinya. Kemudian istrinya tidak cuci. Tidak cuci bajunya, suaminya tidak dicuci. Tidak bersihin rumahnya. Khutbah Jumat sudah dekat, tinggal 1 hari. Tinggal 24 jam. Rumahnya berantakan. Belum disapu, dia dipel, sapu sendiri. Bajunya kotor untuk besok Jumat. Dia cuci sendiri bajunya. Kemudian apa lagi? Baju kotor, masak. Dia masak sendiri. Masak sendiri. Akhirnya menjelang Jumat, tulisan khutbahnya belum selesai. Begitu naik ke mimbar, khutbahnya kalang kabut. Tidak bagus seperti kemarin-kemarin. Datang si murid tadi jamaah. Guru, iya. Tadi saya dengar khutbahnya guru kok kalang kabut. Nggak rapi, nggak kayak sebelumnya. Kenapa guru? Baru si guru ini sadar. Iya anak murid, saya ini lupa kemarin. Saya bilang saya sendiri, saya sendiri, saya sendiri. Ternyata di belakang saya ini ada seorang yang hebat. Siapa itu? Istri saya. Dia yang mengingatkan, menyiapkan baju saya. Ini suami bajunya untuk besok. Iya dek. Ini suami, ini masakannya silakan makan. Iya. Ini rumahnya udah bersih semua, silakan istirahat. Iya. Ya saya sekarang sadar bahwasanya ini semuanya saya makan tinggal makan. Baju tinggal pakai, rumah tinggal tidur, hanya saya nulis saja. Maka sekarang saya sudah merasakan bahwasanya peran seorang ibu dan istri di rumah itu luar biasa. Istrinya bilang di belakang, rasain. Makanya sok tahu loh, sok pinter, nggak dibantuin sama istri, mampus loh. Nah kan, begitu. Maka saya alhamdulillah bersyukur, berterima kasih. Ibu-ibu ini Masya Allah selain cantik-cantik semuanya bersinar Masya Allah alhamdulillah. Baik-baik hatinya dan juga ikut semangat untuk mengadakan acara seperti malam hari ini. Yang saya khawatir, hati-hati bapak-bapak. Halo bapak-bapak, jangan sampai ibu-ibu masuk ke surga duluan. Malulah kita. Habislah kita ni kalau ibu-ibu masuk surga dulu. Kita belum masuk lagi, macam mana tu? Habislah kita ni, habis kita ni. Ni ada, ini terakhir ya. Karena sudah jam 9.30. Ini kata Ustaz Maskur Rahman, Yai, kalau boleh jangan malam-malam. Kalau bisa jam 10 selesai. Ditarget juga, masa Kiai diatur? Jangan suka ngatur lah, mentang-mentang mirip UAS diatur Kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada sebuah hadis. Ibu-ibu pengen dengar tidak? Mau tidak? Ini dukungan ibu-ibu, bukan dukungan bapak-bapak. Pengen tahu nggak? Pengen dengar ini nggak? Pengen melakukan nggak? Nah, kan? Insya Allah baik. Lanjut atau cukup? Lanjut. Tahun depan saya kalau saya diundang lagi, saya akan berubah. Pakai peci hitam, pakai jas, pakai sarung. Undang tahun depan. Atau 2 tahun lagi. Ya, insya Allah. Siap. Bahkan kalau saya pengen model seperti Pak Direktur Utama ini, saya akan bikin seperti itu. Tanpa songkok, terus lanjut. Insya Allah. Karena kalau seperti ini menakutkan kayaknya ini. Baik. Kata Nabi SAW, Al-mar'atu idha sallat khamsaha, wa samat syahraha, wa hafidhat farjaha, wa ata'at zawjaha,
qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Itu hadis sahih. Baik. Ini 2 malam yang lalu saya sudah menyampaikan ini. Baik. Ini termasuk dukungan kepada ibu-ibu. Bapak-bapak dengerin aja ya. Mohon maaf. Gilirannya ibu-ibu sekarang ini. Jadi sanjung. Baik begini. Kata Nabi SAW, seorang wanita apabila 4 perkara ini dilakukan dengan baik. 4 perkara. 4 sahaja. 4 sahaja. 4 saja. Maka seorang wanita ini disuruh masuk ke surga. Tinggal pilih dari pintu mana saja. Amin Allahumma. Ibu. 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 Alhamdulillah. Saya cuma manggil ketawa semua ibu-ibu. Kayaknya nggak percaya. Pakaiannya begini. Kok panggilannya seperti itu? Mungkin begitu. Belum kenal mereka. Saudaramu, ya kan? Kita udah kenal kan? Alhamdulillah. Baik. Ibu. Alhamdulillah. Ibu. Lakukan yang 4 ini. Masuk ke surga. Tinggal milih. Surga ada berapa pintu ibu-ibu? Pintu surga ada berapa? Yang bisa menjawab dapat hadiah dari saya. Air mineral. Gratis. Free. Ayo. Pintu surga ada berapa? Ibu-ibu bukan bapak-bapak. Jangan Ustaz. Diam dulu lah kau nih. Ustazah juga diam-diam. Pintu surga ada berapa? 1. 7. 8. Masya Allah. Siapa yang dapat hadiah ini? Gak mau? Ya sudahlah. Gak payah. Baik. Pintu surga ada 8. Ibu-ibu tahu nggak? 1 pintunya dari gusin ke gusin. Tahu gusin? Ya dari... Dari jendela, bukan jendela Ustaz. Pintu itu kan ada ininya, apa namanya tuh? Kusen. Iyalah kusen lah. Dari kusen ke kusen, ibu-ibu tahu berapa lebarnya? Ibu-ibu bukan bapak-bapak, jangan beliau tahu. Jangan, bahaya beliau ini. Ibu-ibu ayo berapa kalau kita jalan kaki atau jalan pakai kendaraan berapa lama? Tidak tahu. Ya sudah, bagus kalau tidak tahu. Dari Gusen ke Gusen ini Bapak Ibu rahimakumullah perjalanan 500 tahun. Menggunakan kuda yang sangat cepat. Bukan kuda yang lebay bagian yang lebay, bukan. Itu keledai itu. Himar. Bukan, ini cepat. Masiratu 500 'am ala farasin sari'. Perjalanan 500 tahun dengan menggunakan kuda yang sangat cepat. Kira-kira pertanyaannya sekarang, lebarnya dari Kusen ke Kusen ini perjalanan 500 tahun menggunakan kuda yang cepat, lebar atau kecil? Lebar atau sempit? Sempit. Soalnya ada sebagian pintu itu ngantrinya sampai ratusan ribu tahun ke belakang. Orang itu tidak bisa pindah ke pintu lain. Tidak layak masuk di pintu lain. Hanya pintu A itu aja. Nah, ibu-ibu kalau 4 perkara ini dilakukan, 8 pintu tadi disuruh kamu silakan masuk di mana saja kamu suka. Tinggal pilih 8 pintu itu. Amin Allahumma. Saya sampaikan malam hari ini atau tahun depan aja? Sekarang aja. Kalau saya sampaikan sekarang, tidak ada jaminan tahun depan diundang lagi dong. Baik. Yang pertama, idza shallat khamsaha. Seorang ibu-ibu apabila 5 waktunya dijaga atau sholat 5 waktu pada waktunya. Jaga itu. Kalau lagi uzur itu lain. Betul? Baik. Yang pertama. Yang nomor 2, wa shamat syahraha,
dan puasa pada bulannya, yaitu bulan Ramadan. Kalau ada datang tamunya itu lain, nanti diqadha, ya kan? Ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini kadang-kadang datang tamu. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak gak ada tamu. Jangan sampai nggak puasa. Beda tuh. Beza. Baik. Yang nomor 3. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya dengan detailnya menjaga farjinya. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik, cukup suaminya saja. Betul. Wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Ibu-ibu ini tidak wajib masak, tidak wajib bersihin rumah, tidak wajib ibu-ibu nyuci, tidak wajib. Jadi mulai besok ibu-ibu jangan masakin bapak, biar masak sendiri. Kaget kalau Abu Bakar. Dari tadi kok bagus, kok ini kok nyeleweng. Dengerin dulu, belum selesai. Ibu, alhamdulillah. Nah, mulai besok pagi, ibu jangan nyuci baju. Jangan nyuci bajunya bapak, biarin bapak nyuci sendiri. Coba aja 1 minggu, biar terasa tuh bapak-bapak tuh. Bagaimana? Apa? Coba lihat Bapak Presiden Direktur. Jadi ibu-ibu ini mencuci bajunya bapak-bapak, suaminya, dengan alasan tujuannya takut tidak dapat uang jajan. Bahaya itu. Bahaya itu, Bu. Macam mana, Miki? Aduh, ini bagaimana ini? Aduh, bahaya ini. Saya mau bilang apa ini kalau begitu? Allah, astagfirullah. Jadi bukan setia karena Allah gitu, kasihanlah suami, memang tugas kami seorang istri, bukan begitu. Karena ini juga. Astagfirullahaladzim. Oke lah. Oke, baik. Ya pokoknya cobalah 1 minggu gitu, jangan nyuciin bajunya bapak, biarin aja cuci sendiri bapak-bapak. Cobalah 3 hari. Baik. Nggak usah dibersihin rumahnya, biar bapak nyapu sendiri. Dan nggak usah masak besok. Masak sendiri, biar bapak-bapak masak sendiri. Kata Pak Kiai tadi malam, Pak disuruh masak sendiri. Ayo, kita masak sendiri masing-masing. Setuju? Setuju? Kenapa tidak setuju? Ternyata tidak setuju, bukan takut dicerai, bukan takut dimarahin, takut dipotong gajinya. Atau uang. Baik. Baik. Tadi itu tidak benar semua itu. Yang saya katakan tadi tidak benar. Jangan ikuti itu. Itu hanya pancingan saja. Paham? Itu pancingan saja. Baik. Akan tetapi kalau ibu-ibu sama bapak disuruh dek atau yang, misalnya, ya kan? Yang, saya lapar. Tolong masak ya. Wajib masak. Yang, baju saya kotor, besok mau pergi ke kantor misal kerja, tolong cuci, wajib dicuci. Yang rumahnya kotor, ini bagaimana berantakan ini, tolong dibersihin, wajib dibersihin. Oleh sebab itu, kalau memang seorang wanita yang solehah, sebelum disuruh sama suami kerjakan, ya cocok Miki, bagus itu. Jadi kalau ibu-ibu ini mau jadi seorang wanita yang solehah, sebelum disuruh sama suami kerjakan langsung. Amin Allahumma. Kalau pengen lancar tadi apa tadi? Uang apa tadi? Uang jajan. Lakukan itu sebelum disuruh, ya kan? Bahkan lakukan apa yang disukai sama suami, itu lakukan, tawarkan dari sebelumnya. Contoh misalnya, mohon maaf Pak ya, mohon maaf, I'm sorry, mohon maaf. Ini di kampung ada seorang wanita yang solehah, suaminya seorang ustadz, suaminya suka kalau istrinya tidak pakai pakaian.
Mohon maaf, kan sudah bilang mohon maaf. Ini bukan jorok, bukan jorok. Saya mau cerita. Pak Kiai dapat dari mana cerita ini? Dari orangnya sendiri. Ayo. Valid, valid. Baik. Jadi suaminya ini suka sama istrinya. Kalau pulang dari kerja, contoh dari kantor, pulang ke rumah, istrinya ini sudah tidak pakai baju sama sekali. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi si istri yang soleha ini, kan rumahnya tertutup, kacanya kaca riben. Riben itu dari luar hitam Pak kan, dari dalam bisa melihat keluar, luar tidak bisa ke dalam. Nah, itu kalau suaminya datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dijawab. Itu istri itu sudah tahu itu. Begitu buka pintu suami, tutup pintu, lihat itu sudah bidadari dari depannya itu sudah. Tidak ada sama sekali ini semua. Benar, benar, benar. Ini cerita fakta ini. Kenapa? Karena itu kesukaan suaminya. Nah, kira-kira bagaimana ini kalau? Oke, itu terlalu jauh ya, terlalu jauh. Oke. Itu tidak wajib dilakukan, terserah, terserah. Saya hanya cerita saja. Baik. Sekarang begini saja. Suami ibu-ibu ini suka apa misalnya? Contoh apa? Minuman lah apa? Minuman apa? Apa? Minuman. Kopi. Baik, kopi. Nah, kopi, suaminya suka kopi. Maka ibu-ibu ini kalau suaminya datang dari luar, siapkan itu kopi. Datang langsung beginiin kopi itu. Alhamdulillah. Mantap juga kopinya ini. Kopi apa ini? Hah? Oh. Sudah dingin masih bagus, masih sedap. Apalagi lagi panas. Nggak ada yang panas. Ini luar biasa ini. Ini yang bikin siapa ini? Ibu-ibu. Pasti ibu-ibu. Saya curiga ini. Ini saya curiga. Ini kasih gula atau tidak? Kasih. Oh, Pak, Masya Allah. Yang ngaduk gini atau yang gerak tangannya atau apanya? Tangannya ya. Bukan begini. Bukan. Benar. Ini cocok ke saya. Pas banget manisnya. Izin Pak ya. Izin saya minum. Silakan minum. Bismillah. Alhamdulillah. Berhubungan karena kopi sudah selesai, maka ceramahnya juga selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini pas banget. Jadi kalau saya diundang lagi, tolong bikin seperti ini. Tapi rekomendasi saya, panas gitu, jangan dingin begini. Itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, mari kita ini ambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tingkatkan iman kita kepada Allah. Tingkatkan istiqamah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Tingkatkan kualitas kita saling memaafkan satu sama yang lain dan saling mendoakan satu sama yang lain, membantu satu sama yang lain, dan jaga istiqamah, disiplin dan jujur. Jujur dan disiplin. Semoga perusahaan ini semuanya dari presiden, direktur dan juga wakilnya, staf-stafnya, manajer, asisten, semuanya tanpa terkecuali mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, semakin lancar, barokah, manfaat, putra-putrinya menjadi putra-putri yang sholihin dan sholihat. Saya sangat setuju ada agenda tadi bahwasanya katanya sebelum acara Maulid ada lomba apa atau agenda apa, itu bagus, luar biasa. Dan anak-anak kita ini jangan biarin begini, belajar juga ke ustadz, belajar baca Iqra atau apa, doa sebelum tidur, sebelum makan, doa wudu, doa mandi, itu ajarin semuanya ini. Insya Allah
tidak bakal rugi, selain juga mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya baik-baik saja, lancar, barokah insyaallah. Sebagaimana kita ini berkumpul di sini juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semuanya. Amin ya rabbal. Terima kasih banyak kepada panitia, utamanya Ustaz Abu Bakar, dan juga kepada semuanya yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf, saya ini sebenarnya grogi tadi awalnya. Cuma karena beliau ini tadi ada membuka, ya ada lucu sedikit, uas gitu, kejadian sound system begini, kemudian apalah, alhamdulillah ada peluang untuk saya, ada ketawa lah. Seandainya beliau ini begini garang, waduh habislah saya ini, habis. Hilang semua tuh nanti. Masya Allah, alhamdulillah beliau ini tadi luar biasa. Beliau ini pengalaman juga beliau. Siapa nama beliau? Bapak Wakil ini? Agus. Pak Agus ini Masya Allah. Ini kayaknya berpengalaman sudah ini. Alhamdulillah. Jadi memancing untuk memancing suasana begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan insya Allah dari tahun ke tahun semakin lancar, barokah, aman, tentram, damai, rukun. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin al-ahya'i minhum wal mayyitin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ومطرودا ومحروما. اللهم لا تفرج معنا هذا يا الله إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور وسهل لنا في جميع الأمور برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa suami dan istri kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa jiran dan ahli keluarga kami dan sahabat kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Lindungilah mereka semuanya ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah mereka semuanya ya Allah dan ahli keluarganya ya Allah. Ya Allah, mereka berduduk di sini ya Allah, saling memaafkan satu sama yang lain, saling menghormati satu sama yang lain, dan lebih-lebih mereka semuanya mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakanlah kami ya Allah untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang berumah tangga, karuniakanlah ya Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, saling memaafkan, saling pengertian dan perhatian ya Allah. Birahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, yang sudah punya anak, jadikanlah anak-anaknya anak-anak yang salihin dan salihat, yang istiqamah ibadah, yang berbakti kepada agama dan bangsa dan negara ya Allah. Birahmat, yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, yang bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara dan umat ya Allah. Birahmatika arhamar rahimin. Selamatkanlah kami ya Allah dari segala macam musibah dan fitnah dan maksiat dan mungkar ya Allah, dari permusuhan dan pertengkaran dan perceraian ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkatilah rezeki yang kami dapati ya Allah. Jadikanlah rezeki yang halal, halalan thayyiban mubarakan ya Allah. Birahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kami ya Allah untuk bersama-sama ya Allah ziarah ke Makkah dan Madinah ya Allah. Birahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna wa anta khairur rahimin. Apabila di antara kami, di antara kita meninggal dunia, sertailah dengan husnul khatimah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunlah guru-guru, ampunlah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Khususnya ya Allah Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani ya Allah, dan para masyayikh ya Allah Al-Ampanani ya Allah. Birahmatika arhamar rahimin.
Birahmatik ya akramal akramin. Dan begitu juga ampunlah dosa-dosa ya Allah guru-guru kami ya Allah, Kiai Haji Syekhana Muhammad Khalil, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah ya Allah. Dan antara Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathon sebenarnya satu ya Allah. Antara Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathon satu ya Allah. Birahmatik ya arhamar rahimin. Tujuannya sama, visi misinya sama ya Allah. Hanya beda ya Allah kendaraan ya Allah. Birahmatik ya arhamar rahimin. Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathon ya Allah selalu serta ya Allah satu arah dan satu guru ya Allah. Birahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ يا رب اقض حاجاتنا اغفر ذنوبنا يا الله وارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan bubar dulu ya. Mau dibagi tampul sudah disediakan dan mohon Pak Kanapati beserta manajemen untuk kita ambil kenang-kenangan foto